Hari ini kita mulai kuliah publikasi dengan judul indeksasi jurnal. Capaian mata kuliah dari materi hari ini adalah mahasiswa memahami indeksasi jurnal dan media sosial bagi peneliti. Tujuan kuliah adalah mengenal indeksasi jurnal internasional dan nasional, memahami citasi dan bagaimana cara meningkatkan citasi. Tapi pada kali ini kita fokus pada mengenal indeksasi jurnal internasional dan nasional. Ini profil saya, nama saya Herul Anam dari Universitas Jember, Teknik Elektro Universitas Jember. Ini publikasi profil saya di Publons dan Scopus. Kemudian kita lanjutkan. Nah, outline kita pada kuliah kali ini adalah pertama tentang indeksasi, kemudian Web of Science, dan seterusnya. Kita masuk ke indeksasi. Apa yang disebut dengan indeksasi? Indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga pengindeks bereputasi. Ya, lembaga ini membantu mempromosikan jurnal yang diindeksasikan kepada publik. Kemudian jurnal kita jika terindeks di banyak database, maka secara tidak langsung akan memudahkan citasi secara global. Ini bisa meningkatkan reputasi daripada jurnal. Lembaga pengindeks banyak macam-macam. Ada yang internasional bereputasi, ada yang pengindeks internasional, ada yang pengindeks nasional, sebagaimana bisa dilihat. Kemudian kita coba masuk kepada yang pertama, yang Web of Science. Ini adalah pengindeks bereputasi internasional yang diakui oleh Kemendikbud. Jadi dia adalah basis data kutipan global independen yang paling terpercaya, ya. Demikian kira-kira. Paling susah, ya, saringannya paling banyak, paling kecil, ya, hanya paling sangat disaring dengan benar, ya. Kemudian ada sekitar 1,9 miliar kutipan dengan 171 juta catatan, ya. Ada sekitar 9.000 institusi yang telah bergabung atau bersama-sama dengan Web of Science, ya, terindeks Web of Science. Kemudian kepemilikan, zaman dahulu kepemilikan Web of Science ini dimiliki oleh Thomson Reuters, ya. Nah, sekarang sudah berpindah tangan, ya, Clarivate Analytics. Jadi hati-hati jika ada jurnal yang mengaku itu adalah Thomson Reuters dan dia menganggap itu Web of Science, salah, ya. Jadi ini bukan itu, ya. Kemudian terkait dengan Web of Science, ini ada beberapa informasi yang sangat bagus. Jadi dia adalah termasuk mereka mengatakan, ya, ini dari web mereka adalah indeksasi citasi original yang ada di dunia. Jadi 1900, ya, mulai cover to cover indexing back to 1900 across the world, highest quality and most impactful publication. Jadi ada sekitar 1900 publikasi yang masuk dalam Web of Science, ya. Kemudian ini robust evaluation and curation process. Jadi memang mereka paling ketat, ya. Kemudian definitive resource for trusted open access content, juga menyediakan open access content, ya, tapi pada jurnal-jurnal yang open access biasanya bayarnya mahal sekali, ya, kalau sudah terindeks Web of Science. Kemudian juga terkait dengan citasi dan juga terkait dengan bagaimana disiplin ilmu yang terkandungnya, jadi multidisiplin. Nah, jenis-jenis indeksasi, ya, di Web of Science ada macam-macam. Ini perlu kita ketahui. Yang pertama, Science Citation Index Expanded, ya, ini untuk bidang sains, ya. Jadi ini untuk bidang sains. Kemudian yang ini Social Sciences Citation Index, ini untuk bidang sains. Ini untuk bidang Art and Humanities. Ini Emerging Source Citation Index, ini yang baru-baru masuk ke Web of Science, itu akan dimasukkan ke sini dulu, ya, sebelum masuk ke yang utama. Jadi kalau ini mencakup semua bidang, ya. Kalau tadi Science Citation cukup sains saja, Social Science Citation cukup bidang sosial, ya, Art Humanities cukup Art Humanities. Tapi kalau ini semua, ya, semua yang baru-baru terindeks oleh Web of Science dimasukkan ke sini dulu, nanti akan diuji. Nanti kalau sudah layak, bagus citasinya, maka
akan masuk ke masing-masing, bisa sains, bisa sosial, tergantung bidangnya. Ada juga book citation index, buku, ada juga conference. Nah, di antara semua itu ya, yang memiliki impact factor itu adalah jadi di antara semua ini yang memiliki impact factor itu adalah 2 saja ini ya. Jadi citation index expanded SCIE sama SSSCI ya, social sciences. Adapun yang lainnya, jadi untuk yang lainnya belum memiliki impact factor ya, tidak ada memiliki impact factor, belum, termasuk tadi itu yang kita katakan emerging ini yang baru-baru ya, tidak ada impact factornya. Jadi banyak jurnal-jurnal yang terindeks ini dia masih belum diakui berimpact factor ya, karena tidak ada impact factornya, mungkin bereputasi, tapi ini mungkin setara ketiga kalau tidak salah dari Scopus ya, atau mungkin Q4-nya ya. Pokoknya dia masih awal-awal terindeks oleh Web of Science ya. Kemudian ini tadi yang kita katakan Emerging Sources Citation Index ini adalah edisi baru. Kemudian ESCI ini adalah indeks kutipan multidisiplin, jadi semua masuk di sini ya. Kemudian nanti jika sudah kualitasnya bagus, dinilai bagus, dia akan bisa masuk ke social science atau masuk ke science citation ya, tergantung dari bidangnya. Nah, kemudian apakah produk-produk turunan dari Web of Science? Jadi kita bisa mengakses nama-nama jurnal ya, nanti bisa melihat impact factornya berapa, dia kualitasnya seperti apa ya, dengan menuju pada MJL Master Journal List Clarified itu ya, itu free access ya, bisa diakses. Kemudian kita juga bisa menggunakan manuscript mature ya, kalau kita punya judul, punya abstrak, kemudian kita ingin publikasi pada jurnal yang terindeks Web of Science, masukkan saja judulnya ya di sini, kemudian abstraknya di sini, nanti akan bisa diberikan arahan, oh ini cocok jurnalnya ini yang terindeks Web of Science ya. Kemudian produk yang lain adalah Journal Citation Reports. Nah, ini memberikan laporan ranking ya, Q1, Q2, Q3 dari jurnal yang terindeks Web of Science ya. Mereka biasanya diukur dari jurnal impact factor ini ya, ngukurnya dari jurnal impact factor. Tapi ini berbayar ya, bayar. Jadi kita nggak bisa akses kalau nggak punya nggak langganan ya. Impact factor ini menghitungnya impact factor ya, ini jumlah citasi dibagi dengan ini impact factor yang di tahun tertentu, berarti adalah jumlah citasi di tahun itu sampai di tahun itu terhadap artikel-artikel yang dipublikasi 1 tahun sebelumnya, ditambah jumlah artikel-artikel yang dipublikasi tahun 2 tahun sebelumnya. Ini 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya ya. Ini jumlah yang disitasi sampai pada di tahun yang bersangkutan. Sebagai contoh, ini A adalah total citasi di tahun 1992. Kemudian B ini adalah jumlah artikel yang dipublikasikan, B adalah jumlah citasi dari artikel-artikel yang dipublikasikan di tahun 90 dan 91. C adalah jumlah total publikasi di tahun 90 dan 91. Jadi ini tahun 90, ini kan 92, citasi di tahun 92 terhadap artikel-artikel yang ada di tahun 90 dan tahun 91. Jadi impact factornya adalah B dibagi C. Turunan yang lain yaitu disebut dengan publons ya. Ini kayak author profile ya, melacak publikasi, metrik kutipan, ulasan sejawat, peer review, dan juga editorial. Jadi ini untuk kita sebagai penulis, nanti kita bisa memiliki akses profil di Web of Science yang terdaftar di Publons ya. Di sini nanti akan tergabung dengan Researcher ID. Kemudian jadi Publons ini akan memberikan CV yang meringkas pengaruh ilmiah kita sebagai penulis, sebagai editor, ataupun sebagai reviewer ya. Ini free ya, seperti ini ya. Nanti sebagaimana tadi saya di awal itu saya menaruh Publons ya, ada publikasi metrik, ada review artikel yang direview, ada ininya, ada profilnya ya.
Kemudian bagaimana cara mengecek jurnal di Web of Science? Nah, kita nanti akan diskusikan tersendiri. Kemudian lanjut ke Scopus. Nah, Scopus adalah database juga sama seperti Web of Science tadi, tapi ada yang mengatakan ini tidak seketat Web of Science, tapi ada yang berpendapat sama-sama ketatnya ya. Jadi masing-masing memiliki kekuatan ya. Tapi pengalaman kami merasa Web of Science itu lebih ketat ya daripada Scopus ya, tapi tidak terlalu beda jauh ya. Nah, ini kemudian tadi institusinya 3.000. Kalau tadi Web of Science sudah sampai 9.000 ya institusi. Ini baru 3.000 institusi sampai sekarang. Nah, ini bisa untuk semua bidang ilmu ya. Kalau tadi Web of Science juga semua bidang ilmu tapi dipisah antara sains dan sosial. Ada art and humanities, ini menjadi satu ya. Nah, ini ada juga tool untuk melacak, menganalisis, memvisualisasikan penelitian, tapi untuk yang berbayar ya. Nah, ini ada produk turunan dari Scopus, itu namanya Scopus Preview ya. Ini fitur gratis, jadi kita bisa melihat profil dari kita sebagai penulis. Kalau tadi Web of Science namanya Publons, kalau di sini namanya Scopus Preview atau Author Preview begitu. Kita juga bisa melihat jurnal ya. Jurnal di sini melihatnya juga gratis. Kalau tadi di Scopus kita di website kita melihat pakai MGL ya, Master Journalist. Kalau di Feed itu, kalau di sini ada di scopus.com kita bisa melihat. Tetapi enaknya yang di Scopus ini untuk jurnalnya itu bisa lebih detail ya. Nah, jadi tadi untuk mencari dokumen, tapi tadi untuk mencari dokumen tidak bisa ya karena berbayar. Tapi kalau untuk mencari nama jurnalnya bisa ya. Ini jurnal, nama jurnalnya bisa, tapi kalau mencari dokumennya nggak bisa. Yang dokumen itu berbayar untuk Scopus. Kemudian di sini juga kita bisa ini melihat ya, tadi kita bisa mengakses sumber-sumber Scopus dari jurnal, tapi kalau komparasi jurnal dokumen itu afiliasi tidak bisa ya. Afiliasi tidak bisa, dokumen tidak bisa, jurnal bisa. Nanti ada kalau di Scopus Web of Science ada namanya Impact Factor, kalau di sini ada namanya Set Score. Ya, kalau seperti ini author preview, ya ini tampilan author preview seperti Publons di Web of Science ya, sama kalau di sini. Tetapi bedanya di sini kita nggak bisa mendaftar. Ini dibuat oleh Scopus otomatis kalau kita sudah punya artikel yang terindeks Scopus. Kalau belum punya, nggak akan punya ini. Tapi kalau Publons kita belum punya, kita bisa. Yang penting kita mendaftar. Ya, ini kemudian pencarian jurnal ya di Scopus. Ini kita bisa mencari ya, kita bisa mencari titel ya, bisa mencari berdasarkan publisher, bisa berdasarkan ISSN ya. Kita bisa mencari berdasarkan itu semua bisa. Kemudian ini juga ada mau kita Q1, Q2, Q3 atau Q4 bisa memilih mana Q1, mana Q2, mana Q4 ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini tipenya, ada jurnal, ada buku conference ya, itu bisa dilakukan di sana ya. Kemudian selanjutnya adalah kita di sini kalau kita mengklik ke salah satu jurnal, kita bisa melihat beberapa komponen ya, seperti site score ya, kita bisa melihat site score, kita bisa melihat SJR-nya ya. Tadi itu site score adalah kayak impact factor kalau di Web of Science. Kalau di sini adalah site score itu adalah untuk Scopus ya. Tapi ada juga SJR, nanti kita kenalkan SIMAGO. Nah, bagaimana menghitung site score? Jadi site score dihitung seperti ini. Jadi dia adalah jumlah citasi 3 tahun ke belakang. Kalau tadi kan 2 tahun ya. Kalau ini 3 tahun ya. Misalkan kita citasi di site score di tahun 2019, berarti citasi 2016, 18, 19. Kalau tadi kan hanya 2 tahun ke belakang ya. Kalau tadi 92 berarti 90 dan 91. Tapi kalau ini bisa mulai 19, 17, 18, 19. 4 ya. Oh ya, 4 tahun ya. Jadi jumlah citasi dibagi dengan jumlah dokumen ya, sama ya. Ini site score. Kemudian kita bisa buka melihat rankingnya, dia ranking berapa.
Ini di jurnal itu. Kemudian kita lihat produk pendukung. Ini bukan produknya Scopus di luar, tapi dia menggunakan database Scopus. Kita bisa melihat jurnal rank, bisa melihat country rank, dan bisa melihat tool visualisasi ya. Kita bisa melihat masing-masing di sini. Ini sumber datanya menggunakan Scopus dan ini free. Ya, jadi dia ini free menggunakan database dari Scopus diambil. Ini mengutip 34.100 judul dari 5.000 penerbit internasional. Kemudian juga melakukan tadi perhitungan SJR ya. Ya, ini ada hitung-hitungannya SJR-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini cara menghitung SJR-nya ya cukup rumit ya, tapi kira-kira mungkin seperti itu hitung-hitungannya. Bagaimana cara mengecek jurnal di Scopus nanti kita akan lihat dalam diskusi. Kemudian kita masuk Microsoft Academic. Ini dibuat oleh basis data Microsoft. Microsoft Academic ini juga pengindeks, tapi levelnya tidak sebagaimana Scopus dan tidak sebagaimana Web of Science ya. Dia juga mendeteksi atau mengindeksasi jurnal, konferensi, dan juga penulis ya. Kita seperti ini, tinggal kita isikan di sini. Nah, di sini ini kita isikan saja. Nah, ini kita bisa melihat ada juga author profile, ada juga journal profile ya di sini. Kita bisa mencari di sana. Kemudian ada DOAJ. Nah, DOAJ ini Directory Open Access Journal. Jadi ini hanya kumpulan jurnal-jurnal yang bersifat open access. Ya, jadi ini sifatnya open access. Jadi kalau kita mencari jurnal-jurnal di sini pasti open access terbuka. Bisa kita download PDF-nya ya. Jadi dia berusaha untuk melist daftar jurnal yang berakses terbuka ya, kualitas tapi juga berkualitas ya. Dan dia berusaha untuk mandiri, 100% mandiri. Misinya meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, reputasi, penggunaan dan juga dampak kualitas, berreview, akses terbuka jurnal ini secara global ya, berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ini seperti ini DOAJ, kita tinggal mencari di sini, nanti kita bisa mencari jurnal, kita bisa mencari artikel. Nah, di dalam DOAJ ada beberapa hal yang penting, ada dibedakan dua kualitas, ada DOAJ Seal dan ada DOAJ yang biasa. DOAJ Seal ini adalah tanda sertifikasi untuk jurnal akses terbuka yang diberikan oleh DOAJ kepada jurnal yang mencapai tingkat keterbukaan tinggi. Ya, tingkat keterbukaannya paling tinggi, yang tinggi ini standarnya dan mematuhi praktek terbaik dan standar penerbitan yang tinggi. Ini ketentuannya ya. DOI Digital Object Identifier sebagai identifier permanen ada, ya, saya kira semuanya sekarang sudah ada. Menyerahkan metadatanya kepada DOAJ. Kemudian ini pengarsipan dan pelestarian digital jangka panjang, server-servernya jurnal itu bisa diakses terus-menerus. Nah, ini menyematkan informasi lisensi CC ya. Ya, kemudian mengizinkan penggunaan ulang dan pencampuran konten yang murah hati, artinya yang bisa digunakan banyak orang dengan lisensi CC BY SA atau CC BY NC ya. Dan habis ini kita akan melihat dan memungkinkan penulis untuk memegang hak cipta tanpa batasan. Kalau kita mengasihkan ke Scopus, kita mengasihkan ke Web of Science, jurnal-jurnal terindeks sana, biasanya kita menyerahkan copyright-nya. Ya, kadang kita sudah tidak lagi mendapatkan hak cipta kita terhadap artikel kita karena kita sudah transfer, copyright transfer, kita sudah memberikan copyright kita kepada jurnal tersebut, sehingga kita nggak memiliki hak cipta. Tapi kalau di DOAJ yang Seal itu hak cipta tetap dimiliki oleh penulis ya. DOAJ juga mengindeks artikel-artikel di Elsevier di Scopus ya, yang juga di Scopus itu kan banyak, semuanya itu rata-rata dia ada copyright transfer. Jadi DOAJ masih menerima selama open access ya. Selama artikel di publisher Elsevier itu open access, di Springer itu open access, maka bisa masuk ke DOAJ. Tapi kemungkinan tidak bisa masuk ke DOAJ Seal karena ada copyright transfernya ya. Copyright transfer artinya penulis sudah nggak bisa lagi memegang hak cipta. Kalau di sini yang DOAJ Seal ini penulis masih bisa memegang hak cipta ya. Apa sih? Kemudian yang berikutnya lagi tadi license ya. Ada license, ada beberapa tipe license ya. Sisi license ini pertama ada sisi license buy ya. Jadi ini bisa mendistribusikan
Jadi orang lain ketika mendownload di artikel yang CC BY ini bisa mendistribusikan, bisa mencampur, mengadaptasi, mengembangkan bahkan secara komersial. Ya, selama menyebut itu kita disebut ya. Nah, itu selama kita disebut, ini namanya CC BY. Kemudian ada CC BY share like ya. Sama seperti tadi, melisensikan kreasi baru mereka di perusahaan yang sama. Kalau dia kemudian membuat lisensi yang baru, maka harus sama seperti sebelumnya lisensinya ya. Share like, di-share tapi dengan lisensi yang sama. Kemudian, nah ini yang ND ya, tidak dapat dibagikan kepada orang lain dalam bentuk yang disesuaikan. Jadi ini nggak bisa dipakai tapi nggak bisa dibagikan. Nah, kalau kita lihat tadi di sini ini kan nggak ada. ND nggak ada. Yang berlaku di OAJ Seal itu yang ini aja ya, share like CC BY ya, kalau CC BY SE bisa, CC BY ND tidak bisa ya, karena dia ini nggak bisa membagikan. Kemudian ada CC BY NC, ini bisa ya, non komersil, ini secara non komersil jadi bisa dibagikan tapi secara non komersil ya, ini bisa masuk dalam OAJ Seal. Nah ini non komersil share like sama. Kemudian yang ini yang ND, yang ini nggak bisa masuk ke DOAJ Seal tadi. Nah kalau lihat DOAJ statistik ya, ini artikel jurnalnya sebulannya sekian, artikelnya jumlahnya 5 juta. Kemudian DOAJ Seal, yang DOAJ Seal itu lebih sedikit daripada yang non DOAJ Seal. Ini yang jurnal license, ada CC BY, ada CC BY NCND, ada CC BY NC. Nah yang bisa masuk DOAJ Seal itu yang tadi CC BY, CC BY NC, CC BY NCSE, CC BY SE ya, yang ND sama yang ada ND-ND-nya itu nggak bisa masuk di OAJ Seal ya. Kemudian ini subjek, ini 10 tertinggi ya. Kemudian ini publisher 10 tertinggi. Kalau kita lihat Elsevier ada di sini masuk open access ya. Tapi kemungkinan dia tidak masuk di OAJ Seal karena copyright transfernya ada, tetapi hak ciptanya dimiliki publisher bukan dimiliki oleh penulis. Kemudian kita masuk Google Scholar. Ini Google Scholar. Jadi Google Scholar ini dari Google ya, jadi dia membantu kita untuk mencari literatur ilmiah secara luas. Isinya apa? Bisa artikel, tesis, buku abstrak, opini dan sebagainya ya. Banyak sekali fitur-fiturnya, kita bisa mencari, menjelajah di sana seperti ini ya. Kita bisa mengisi di sini ya. Kita isikan di sini COVID. Misalkan kita mencari kata kunci di sini ya, kita bisa mengeset tahunnya juga ya. Kita bisa memilih paten atau memasukkan paten atau memasukkan citasi ya. Kemudian kita bisa mengurutkan berdasarkan tanggal atau berdasarkan yang lainnya. Kalau di sini ada kata-kata PDF, kita bisa mendownload ya. Ini Google Scholar. Google Scholar juga menyediakan kutipan ya, kutipan bagi kita sebagai penulis ya. Sebagaimana tadi kalau di Web of Science ada Publons. Kalau di Scopus ada author preview. Nah, di sini juga ada Google Scholar Profile ya. Sama seperti ini juga ya. Ini ada citasinya, ada tahun terbitnya ya, kemudian di sini ada h-indeksnya ya, ada informasi terkait dengan author profil kita di sini. Kemudian kita juga dengan Google Scholar bisa mencari Google Metric ya, maksudnya di bidang kita itu jurnal tertinggi yang terbagus itu apa ya, misalkan ini di bidang kategorinya yang engineering, kemudian di bidang engineering sendiri ada subkategori, kita cari nanti mana yang terbaik di bidang kita bisa mencari menggunakan Google Scholar Metric. Dan yang terakhir adalah dengan Sinta. Jadi Sinta ini adalah produk lokal Indonesia ya, Science and Technology Index. Jadi memberikan akses ke kutipan dan keahlian yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai orang Indonesia ya. Digagas tahun 2016 dan sudah dikembangkan terus-menerus ya, mengambil data dari Scopus dan juga Google Scholar datanya. Sekarang sudah masuk ke mulai menggunakan Web of Science. Ini tampilannya ya, ini ada informasi tentang statistiknya ya. Jadi ini data Sinta, dari ambil Scopus datanya sekian, diambil dari Google Scholar datanya sekian. Ada juga profil institusi, ini seperti ini, profilnya UNED. Kemudian ada juga profil dari penulis atau pengarang. Kemudian juga ada jurnal, akreditasi jurnalnya ya, S1 sampai S6 ya. Kita bisa mencari, mungkin mahasiswa yang S2 agar lulus ya memiliki syarat, salah satunya boleh publikasi di jurnal
Nasional Sinta. Kalau nggak salah Sinta S2 ya. Ini kita bisa klik aja di sini S2, nanti kita cari di bidang kita. Nah, kemudian ini bagi para dosen terkait dengan bereputasi. Yang dimaksudkan bereputasi itu apa ya? Menurut pedoman penilaian angka kredit, yang dimaksud dengan bereputasi ini basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek. Contohnya Web of Science dan Scopus ya. Jadi Web of Science dan Scopus ini yang diakui ya, dan diakui bereputasi dengan SJR di atas 0,1. Kalau kurang dari 0,1 dianggap internasional biasa ya. Kalau di atas 0,1 tadi, kemudian atau jurnal info-faktornya di atas 0,05 ya. Kalau belum memiliki info-faktor berarti dia bukan dianggap bereputasi. Ya tadi Emerging Science Citation Index tadi kan belum memiliki info-faktor sehingga belum dianggap sebagai bereputasi. Kesimpulannya, indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga indeks bereputasi baik internasional maupun internasional, tapi khusus untuk internasional bereputasi menurut data kementerian untuk keperluan penilaian angka kredit adalah Scopus dan Web of Science dengan ketentuan tadi SJR-nya di atas 0,1 atau info-faktornya dari Web of Science di atas 0,01. Yang lainnya masih belum termasuk bereputasi. Tugas adalah kepada mahasiswa masing-masing mencari 5 jurnal di bidang Anda yang terindeks pada Web of Science, Scopus, DOAJ, Microsoft Academic, Sinta. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.